Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya sudah agak lama tidak membaca situs berita maksud saya yang membahas tentang nasab Ba'alawi dan segala romantikanya. Saya juga sering membaca website Fakta Kini ya. Barangkali ada tulisan yang bagus dan bisa menjadi pembanding, saya ambil. Kenapa? Karena ya saya harus berprasangka baik terhadap siapapun. Juga kerap kali saya membaca tulisan dari Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya di website beliau, website pondok pesantren beliau, yaitu nahdlatululum.com, kemudian juga di RMI Banten. Belakangan ini kalau di konten saya membahas sejarah, tetapi dalam menelaah persoalan saya di media-media established itu membaca tentang persoalan politik dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan dengan demikian ya saya sedikit mengetahui tentang kondisi bangsa kita dan berbagai halnya. Di samping kalau di konten saya lebih fokus memang kepada persoalan sejarah dan budaya. Dan alhamdulillah tadi saya buka-buka website, saya pun juga mendapatkan berita atau artikel yang ditulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Imaduddin, mudah-mudahan nanti jadi yang Imadul Bilad Kiai. Ya, saya dianggap busernya Kiai Imad. Padahal saya ketemu lalu salaman beliau aja belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti diperjumpakan oleh Allah. Salam hormat Kiai. Tapi nggak apalah, monggo kerso saya dianggap apa yang saya sampaikan, satu upaya yang barangkali ada manfaatnya buat kita bersama, dan berusaha semaksimal mungkin apa yang saya sampaikan ada dasarnya. Dan para pemirsa sekalian, saat ini dari apa yang saya baca dari tulisan Kiai Imad terbaru nampaknya pada bulan ini ya, saya akan bacakan untuk Anda. Judulnya cukup bombastis ini ya. Nasab Ba'alawi diisbat mimpi-mimpi. Nanti ada yang bilang ini provokasi. Judul itu biasa ya. Judul itu memang harus konotatif. Begitu ya. Mohon maaf bukan ngajarin. Baik, saya akan bacakan saja tulisan dari Kiai Haji Imaduddin terbaru nampaknya ini yang dimuat di media Banten ya. Nasab Ba'alawi, sejak pertama kali mereka datang ke Tarim, banyak kalangan ulama Tarim yang meragukannya. Hal ini dapat kita telusuri dari kitab-kitab yang ditulis dari keluarga Ba'alawi sendiri, di mana banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Ya, begitu ya, sampai sekarang kan seperti itu juga nampaknya. Penting banget lah, harus diakui. Ya mohon maaf, seperti itu yang saya pahami. Rupanya keluarga Ba'alawi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Kitab Al-Ghurar contohnya, kitab karya seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alawi Khirit, wafat 960 Hijriah ini, mengisahkan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang Tarim di abad ke-6 Hijriah meragukan nasab Ba'alawi. Ternyata orang-orang Tarim pada abad ke-6 Hijriah meragukan nasab Ba'alawi. Yang ini ditulis juga oleh ulama Ba'alawi sendiri, yakni Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit. Nah, dari sini kemudian salah seorang di antara Ba'alawi yang bernama Ali datang ke Basrah untuk meminta isbat akan kesayyidan mereka. Lalu diceritakan dalam kitab tersebut bahwa nasab mereka kemudian diisbat oleh imam dan para qadhi. Lihat Al-Ghurar halaman 112. Yang sedikit menggelitik dari kisah itu adalah, bukankah Ahmad bin Isa berasal dari Basrah? Nah, ini jelas kan dari berbagai sumber, Ahmad bin Isa ditulis berasal dari Basrah, Irak ya. Dan bukankah disebut dalam literasi Ba'alawi bahwa 3 anak Ahmad, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain ditinggalkan di Basrah? Seharusnya sebelum mendatangi qadhi, ia mendatangi keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di sana.
Jelas cerita itu meragukan, dan hari ini kita dapat memastikan bahwa Ali yang diutus keluarga Ba'alawi itu, jika benar ia datang ke Basra, ia tidak bertemu dengan keturunan Ahmad bin Isa. Karena jika ia bertemu keturunan Ahmad bin Isa, ia akan mendapatkan catatan-catatan banyak sekali tentang nama-nama keturunan Ahmad bin Isa yang hari itu atau saat itu, yakni pada abad ke-6 Hijriah, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan orang. Tetapi kenapa keluarga Ba'alawi sekarang hanya dapat menyebut keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di Basra? Terbatas beberapa nama, tidak lebih dari 10 nama yang sudah populer terdapat di kitab-kitab nasab seperti Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, dan Al-Muntakilah. Ini berbicara logis ya, sebab ketika peristiwa masa lalu atau sekarang kan adalah sejarah, dan yang disebut sejarah itu logis. Kalau memang beliau keluarga besar dari Isa tinggal di Basra, logikanya yang namanya masih family ya kita nemui family dulu dong, tidak ke kodi. Andai pun ke kodi pasti akan dipertemukan, kurang lebih seperti itu kan logikanya, konsekuensi logisnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Dari sana kita dapat memahami bahwa nasab Ba'alawi sangat diragukan di abad ke-10 Hijriah itu, yaitu ketika Muhammad Khirid menulis kitab Al-Ghurar, atau minimal sangat diragukan mulai abad 9, di mana berita isbat ke Basra itu pun diceritakan oleh Al-Jauhar. Oleh Al-Jauhar Al-Syafaf karya Al-Khatib, wafat 856 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi nasab Ba'alawi dibangun di abad 9 oleh usaha dua serangkai, yakni Al-Khatib dan Ali Al-Sakran. Namun, penulis hanya menjadikan Ali Al-Sakran sebagai tokoh awal penyebut nama Ba'alawi dikarenakan kitab Al-Jauhar Al-Syafaf sampai saat ini masih berupa manuskrip aneh dalam tanda petik yang kalangan Ba'alawi sendiri sepertinya tidak berani mencetaknya. Penulis kira langkah tidak mencetak Al-Jauhar Al-Syafaf itu bijak karena efek dominonya akan berisiko terlalu deras terhadap konstruksi nasab Ba'alawi sendiri, di samping output dan resonansi positifnya tidak terlalu signifikan. Oh, ternyata begitu. Selain kisah isbat ke Basrah yang menggelitik itu, Al-Ghurar juga menyajikan kisah apologetik nasab Ba'alawi berupa kisah-kisah mistik, mimpi, dan khurafat dalam kurung dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Di antaranya diceritakan di kitab tersebut bahwa sekelompok Ba'alawi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Da'wan. Lalu keluarga Ba'alawi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Lihat Al-Ghurar halaman 115. Bagi saya ini agak aneh ya. Masa seorang anggaplah benar turunan orang besar, kemudian mempertanyakan, "Saya turunan siapa? Kamu tahu nggak saya turunan siapa?" Ini mohon maaf kayaknya nggak gitu deh ya. Tetapi ternyata dikisahkan seperti ini dalam kitab Al-Ghurar dari kalangan Ba'alawi ya. Dari cerita itu, pengarang kitab Al-Ghurar ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sah karena telah diisbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Yang menggelitik lagi, seorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa. Juga tidak disebutkan keluarga Ba'alawi yang bertemu dengannya itu siapa. Pokoknya kisah aja gitu ya, nggak jelas siapa yang ditemui, yang juga menemui siapa. Pokoknya ada kisah gitu. Karangan bebas atau bagaimana nih, wallahu a'lam. Di tempat lain disebutkan dalam kitab Al-Ghurar bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl bil Hajj. Mungkin maksudnya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Ba'alawi. Maksudnya Syekh Abdurrahman ini ya bertemu dengan seorang Ba'alawi, lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak cium tangan atau sebagainya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah memarahinya. Kontan sekali.
Lanjut kepada paragraf berikutnya. Kisah ini walau menyebut nama seseorang yang terkenal namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Ditambah penulis beberapa kali menemukan kedustaan dalam tanda petik dalam riwayat ulama Ba'alawi ketika mengutip pendapat ulama-ulama besar dalam masalah nasab dan sejarah. Contohnya seperti ketika ulama Ba'alawi atau pendukungnya mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bahwa seorang syarif bodoh lebih mulia dari seorang kiai, katanya terdapat dalam kitab fatwanya. Ternyata setelah penulis teliti, kitab tersebut tidak mendapatkan pendapat Al-Haytami yang seperti disebutkan. Bahkan Al-Haytami berpendapat sebaliknya, bahwa seorang syarif, anak orang bodoh, tidak segefu dengan seorang perempuan, seorang putri kiai lah, katakan demikian. Ini Kiai Imad meminta untuk memeriksa sendiri. Lihat Al-Fatawa Al-Kubra juz 4 101. Pada paragraf berikutnya, demikian pula Syekh Yusuf An-Nabahani dalam kurung ulama Pro-Ba'alawi mengutip pendapat Al-Suyuti dalam kitab Khasais. Katanya, Al-Suyuti berkata bahwa siapapun dari makhluk Allah tidak sekufu dalam pernikahan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah penulis teliti dalam kitab Khasais, ternyata Al-Suyuti tidak pernah menyatakan kalimat tersebut. Baca kitab Al-Khasais karya Al-Suyuti. Berikutnya dalam kitab Al-Ghurar pula dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin yang dimaksud Tarim, "Hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan dalam kurung keluarga Ba'alawi. Siapa yang membencinya, maka ia membenciku. Siapa yang membuatnya senang, maka ia membuatku senang." Lihat Al-Ghurar halaman 108. Sekilas kisah itu mirip dengan kisah seorang ulama Madura yang diriwayatkan bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada Habib Rizik. Setelah dikonfirmasi, ulama Madura itu membantah bahwa dirinya bermimpi seperti itu. Ya, seperti yang sudah kami unggah di sini, seorang kiai karismatik di Ampunten, Sumeneb, Madura dikatakan bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah bersabda kepada beliau yang isinya itu ati habaib wa ati Habib Rizik. Jadi Rasulullah panggil Habib juga ternyata kalau mengikuti kisah ini ya. Kemudian dahsyatnya lagi, inna kalamahu kalami wa amarahu amri. Wah, luar biasa. Tapi Kiai Taifur sendiri malah membantahnya. Saya tidak pernah mimpi bertemu Rasulullah menyampaikan seperti itu, dan beliau sendiri malah memperlihatkan atau memperdengarkan voice itu ketika saat pengajian nampaknya di depan jemaahnya. Jadi kembali kepada apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin tadi, memang kemungkinan ini tidak menuduh kisah-kisah mimpi-mimpi seperti itu dari dulu hingga kini terus berlanjut. Kenapa seperti itu ya saya nggak tahu. Tetapi dengan apa yang ditulis oleh Kiai Imad, apa yang kami sampaikan seperti kisah yang disampaikan oleh Kiai Taifur ini untuk menjadi penyadaran bagi kita bahwa segala sesuatu itu perlu dipertimbangkan, perlu dicermati, tidak sekedar siapapun dia yang berbicara kita coba telaah. Kan seperti itu ya, apalagi dasarnya hanya mimpi. Seperti yang saya katakan, wong namanya mimpi, bagaimana untuk membuktikannya? Kita kan nggak bisa masuk di dalam mimpi itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman, bisa menginspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan kanal ini juga memberikan sesuatu yang semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.